Hari ini kita kembali akan melihat pembukaan Katalan yang dimainkan oleh Daniel Dubov. Pembukaan Katalan siogianya adalah sebuah pembukaan yang sangat tenang, yang mengedepankan pengimbangan perwira secara perlahan-lahan, mengamankan raja secepatnya, dan kemudian baru mulai menyerang. Di game ini, Daniel Dubov berhadapan dengan pecatur Kazakhstan Denis Makhev di Astana. Game ini terjadi di tahun 2024 pada FIDE World Blitz Team Final. Daniel Dubov memulai dengan D4. Setelah kuda F6, Dubov mengimbangkan kuda F3. Pembukaan Katalan tidak harus selalu berurutan. Di posisi ini, Makhev mendorong E6. Setelah C4, Makhev langsung mendorong D5. Daniel Dubov kemudian mendorong G3. Setelah gajah E7, Daniel Dubov langsung menciptakan gajah fianchetto. Pembukaan Katalan akhirnya tersaji di atas papan. Di posisi ini, Denis Makhev langsung rokade mengamankan raja, demikian pula dengan Dubov, rokade mengamankan raja. Inilah keunggulan pembukaan Katalan. Tidak banyak jebakan di awal pembukaan. Putih dengan secepatnya mengamankan rajanya dan juga memberikan tekanan pada pertahanan hitam dengan gajah fianchetto. Selanjutnya, Denis Makhev mendorong A5, lalu kuda C3. C6 memperkuat struktur pion, dibalas dengan kuda E5. Daniel Dubov mulai merongrong pertahanan hitam. Di posisi ini, Denis Makhev menantang pertukaran kuda. Dubov membalas dengan gajah F4, seolah-olah menjaga kuda dengan gajah. Denis Makhev kemudian menukar kuda dan kuda diambil dengan pion. Ini membuat petak D6 dan petak F6 dicengkram oleh pion. Denis Makhev kemudian mengimbangkan kuda ke petak A6. Kita harus ingat bahwa di pembukaan Katalan, putih pada dasarnya tidak menukar pion C dengan pion D terlebih dahulu. Hal ini demi menjaga gajah petak terang hitam tetap pasif. Jika putih mencoba untuk makan pion D terlebih dahulu, maka pion E makan pion. Gajah petak terang hitam punya ruang untuk berkembang, dan hitam punya pion mayoritas di sayap menteri. Ini bukan posisi yang kita inginkan jika bermain pembukaan Katalan. Oleh karena itu, di posisi ini, menteri ke petak C2 dimainkan Dubov. Ini membuat kuda langsung menyerang menteri. Menteri mundur C1, lalu Denis Makhev menukar pion. Lajur D menjadi terbuka. Dubov langsung membawa kuda ke petak E4, memberikan tekanan pada pion. Di posisi ini, langkah terbaik bagi hitam adalah mendorong pion ke petak B5. Namun, Makhev menarik mundur kuda untuk menyerang gajah. Kali ini, berbeda dari dua game sebelumnya yang telah kita bahas. Dubov langsung menantang pertukaran gajah. Dubov tidak ingin gajah ini ditukar dengan kuda. Denis Makhev langsung mengambil gajah, setelah itu kuda makan gajah. Selanjutnya, C3. Daniel Dubov tidak takut dengan ancaman pion. Dia memilih untuk mendorong H4 menjaga kuda. Setelah pion mengusir kuda, kuda kembali ke petak E4. Di posisi ini, pion makan pion terjadi. Setelah itu, menteri makan pion. Inilah keunggulan pembukaan Katalan untuk putih. Putih berhasil mengimbangkan perwira secepatnya. Di sisi lain, hitam punya gajah petak terang yang sangat pasif. Dan gajah petak terang hitam ini akan makan gaji buta hingga akhir permainan. Selanjutnya, Denis Makhev mendorong A4, mengosongkan ruang untuk menteri, tetapi dibalas dengan pion A3 karena pion ini bisa melaju lebih jauh. Menteri A5, benteng A ke petak C1, benteng A6, benteng menyerang menteri, dan Makhev menyerang balik menteri Dubov. Oleh karena itu, menteri mundur ke petak C1 dan menteri mundur ke petak A6. Di posisi ini, Daniel Dubov kemudian memainkan sebuah langkah yang sangat menarik. Kuda F6, skak,
memaksakan pertukaran kuda. Jika pion makan kuda, ini akan dibalas dengan pion makan pion. Setelah kuda makan pion, menteri makan pion H6. Putih punya ancaman skakmat. Ada dua kemungkinan langkah yang bisa dimainkan hitam untuk menghentikan skakmat. Jika dia mencoba dengan benteng B5, ini akan dibalas dengan benteng G5 skak, benteng makan benteng, menteri makan benteng skak. Setelah raja H7, menteri makan kuda, gajah siap untuk menyerang. Oleh karena itu, menteri harus ke petak C4, tetapi H5, menteri G4, H6, dan hitam bisa mencoba dengan benteng G8. Setelah itu, menteri makan pion, skak, raja makan pion. Setelah benteng aktif ke petak D1, benteng G7 menyerang menteri, tetapi menteri F6 skak, menteri menutup skak, lalu menteri H4 skak. Setelah menteri kembali menutup skak, menteri D8 ancaman pada gajah. Putih berada dalam posisi yang sangat unggul. Kemungkinan terbaik adalah menutup potensi skakmat dengan kuda D5. Namun, ini akan dibalas dengan menteri G5 skak dan raja bisa ke petak H8. Setelah itu, gajah E4, ancaman skakmat dalam dua langkah. F5 harus didorong mengusir gajah. Gajah mundur menyerang balik menteri dan menteri A7. Setelah itu, putih akan punya sebuah langkah benteng yang sangat misterius. Jika hitam salah melangkah, misalnya dengan benteng B2, maka benteng G4 mengancam skakmat. Kuda makan benteng dibalas dengan menteri H6 skak setelah raja ke-8, menteri H7 skakmat. Olehnya itu, langkah terbaik yang mungkin bisa dimainkan adalah kuda mundur ke petak F6, namun benteng D4. Setelah benteng B1, benteng D8, benteng makan benteng, raja makan benteng, dan kuda mundur ke petak H7. Akan tetapi, menteri E7 kembali ancaman pada benteng. Langkah terbaik benteng makan benteng dibalas dengan menteri makan benteng, dan gajah akan hilang di langkah selanjutnya setelah raja lari. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Denis Makhev mengambil kuda dengan kuda. Setelah itu, pion makan kuda. Dan di posisi ini, Denis Makhev membuat langkah blunder menteri makan pion. Di posisi ini, meskipun tertinggal dua pion, namun Dubov bermain dengan sangat agresif. Dia menemukan sebuah langkah yang sangat brilian, benteng G5. Ancaman skakmat yang sangat menakutkan. Apabila pion makan benteng, maka menteri makan pion, ancaman skakmat dalam 12 langkah. Jika G6 didorong, maka menteri H6, tidak ada obat. Hitam akan kalah. Barangkali ada yang bertanya, jika di posisi ini, apa yang terjadi jika raja lari? Jika raja sembunyi di petak H7, maka benteng makan pion skak setelah raja mundur ke petak H8, menteri makan pion, skakmat pun terjadi. Jika raja menyingkir ke petak H8, maka pion makan pion, skak. Ada dua tempat pelarian bagi raja, H7 atau G8. Jika raja H7, maka pion makan benteng promosi jadi menteri. Hitam bisa mencoba untuk makan benteng, namun menteri makan pion F7, skak. Setelah raja H8, menteri C3, skak. Pion menutup skak, menteri C5. Ancaman skakmat tidak bisa dihentikan lagi. Kalaupun raja G8, maka dibalas dengan pion makan benteng promosi jadi menteri. Raja terpaksa makan menteri. Setelah itu, menteri C5 skak, raja E8, benteng G8 skak, raja D7, dan menteri D4. Kemanapun raja lari akan dibalas dengan menteri D8 skak. Setelah raja mundur, menteri makan gajah, raja lari, menteri A8, skakmat. Hitam tetap tidak akan selamat. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Denis Makhev mencoba dengan dorongan pion G6. Namun, lagi-lagi,
Daniel Dubov punya langkah brilian, benteng B5. Ancaman pada pion H dan juga ancaman pada benteng. Denis Makhev akhirnya putus asa. Dia makan benteng, setelah itu menteri makan pion. Sampai di sini, Denis Makhev langsung menyerah. Ancaman skakmat ini sudah tidak bisa dihentikan. Dari game ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Dubov mengeksploitasi gajah pasif hitam. Di game ini, gajah petak terang hitam makan gaji buta hingga akhir. Sebuah game yang sangat penuh pembelajaran dari Dubov. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Tunasumus.